Halo guys, selamat datang di channel aku. Bagi kalian yang baru mampir, kenalin nama saya Ryan. Channel ini membahas tentang cerita-cerita yang seru. Sebelum aku lanjutin ceritanya, monggo di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga klik lonceng notifikasi. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @ryanchua. Atau juga kalian bisa klik langsung di kolom deskripsi. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang film The Possession of Hannah Grace, yang menceritakan tentang seorang perempuan yang udah dibunuh tapi dia masih tetap hidup. Cerita diawali dengan Hannah didoain sama pendeta-pendeta kayak di Ruqyah gitu. Nah, pada saat itu Hannah pun langsung mengamuk dan membunuh para pendeta. Ayahnya tidak pilihan, langsung membunuh anaknya yang bernama Hannah. 3 bulan kemudian, wanita yang bernama Megan, dia bekerja di rumah sakit dan posisinya itu menjaga mayat. Singkat cerita, rumah sakit ini tuh menggunakan sensor, jadi tangannya harus digoyang-goyang baru lampunya hidup. Di malam itu ada mayat yang datang dan Megan pun mengurusnya dan dia bisa melawan rasa takutnya. Megan ini dulunya polisi dan dia selalu terbayang-bayang rekan kerjanya dulunya meninggoy karena ditembak sama pembunuh, dan dia meminum obat untuk menghilangkan rasa takutnya. Keesokan malamnya ia dikejutin sama seorang pria yang tidak dikenal yang berusaha masuk ke dalam. Tak lama kemudian ada seorang mayat yang datang yang bernama Hannah Grace. Megan pun seperti biasa melakukan pekerjaannya dan dia mengambil gambar Hannah Grace tapi error, termasuk sidik jari. Saat Megan sedang sibuk memperban tangannya yang terluka, tiba-tiba lemari Hannah Grace itu terbuka sendiri. Ia pun menutup kembali lemarinya. Karena Megan dulunya polisi, dia bisa mencari identitas si seorang mayat ini. Megan kembali melihat Hannah dan dia melihat di tubuhnya Grace ini banyak serangganya. Tak lama kemudian Megan mempergoki ada seseorang pria yang berusaha untuk menculik Hannah Grace untuk dibakar. Nah, di sana gelap-gelapan mereka beradu tangan, tapi si Megan ini karena dia dari polisi, dia bisa melarikan diri. Lari lagi ke scene dimana lagi-lagi lemari Hannah ini terbuka lagi. Saat Megannya lagi telepon, si Hannahnya bergerak dong dari belakang. Megan pun melihat si posisi Hannah ini agak sedikit berbeda. Jadi dia melihat dan memperhatikannya dan ternyata si Hannahnya ini bernapas. Megan yang mengetahui ini pun dia sangat ketakutan sekali dan dia langsung keluar dari kamar mayat tersebut. Lama kemudian si Hannah ini keluar dari lemarinya sendiri. Dave, security di rumah sakit pun mendengar suara-suara di kamar mayat. Ia pun membuka lemari si Hannah dan dia dimangsa oleh Hannah. Megan mencari Dave kemana-mana tapi hasilnya nihil. Saat Megan di toilet, dia kaget bukan main karena ada tangan di dalam toilet guys. Megan pun mencari tahu tentang background si Hannah ini. Saat dia kembali ke kamar mayat, dia melihat bekas lukanya si Hannah ini udah hilang. Karena dia semakin curiga ada yang tidak beres, dia langsung mencek CCTV dan ternyata dia melihat ada seseorang atau mayat yang bergerak. Dia pun langsung mengadunya kepada temannya, tapi temannya tidak percaya dan menganggapnya itu halusinasi. Karena dia kesal sama Megan, dia pun merokok di tangga emergensi. Lalu dia melihat Dave yang udah meninggoy, lalu si Hannah ini langsung mengejarnya, langsung memangsanya. Lari lagi ke scene dimana Megan lagi telepon, lalu si Hannahnya lewat dong masuk lift. Lalu di lantai basement, Randy pun dimangsa oleh Hannah. Megan yang melihat CCTV pun langsung nggak mencari Randy, dan Randy-nya udah meninggoy. Pria yang berusaha mencuri Hannah ini langsung muncul dan mengancam si Megan. Dia menyuruh Megan untuk membukakan pintu lemari Hannah. Ternyata pria ini adalah ayah Hannah. Ia bercerita kalau si Hannah ini udah dirasuki sama iblis dan dia membunuh orang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mereka pun sepakat untuk membakar Hannah, dan pada saat itu Hannah langsung bangun dan membunuh ayahnya. Di saat itu Megan pun melarikan diri dan dia ketangkep guys. Temannya si Megan dari kepolisian pun datang dan Hannah-nya pun langsung menyeret si Megan-nya. Megan disimpan di dalam lemari mayat dan ternyata teman-temannya yang udah meninggoy di dalam situ juga. Ia pun berhasil keluar dari lemari itu. Teman-temannya pun menghampiri si Megan. Hannah muncul dan mengejar mereka. Salah satu security dibunuh oleh Hannah. Saat teman Megan hendak dibunuh, si Megan ini berhasil melumpuhkan si Hannah dengan pistol. Megan pun membakar Hannah dan cerita selesai. Nah guys, gimana menurut kalian tentang film ini yang lumayan buat kita jantungan? Bagi kalian yang udah nonton full video ini, thank you ya. Support channel ini dengan cara subscribe, like, share ke teman-teman kalian, dan nyalain lonceng notifikasi. Kalian juga bisa request judul film lainnya, nanti aku akan bahas di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa juga cek video-video lainnya, atau kalian langsung saja ke playlist. Yang tentunya channel ini membahas tentang cerita-cerita yang seru. Cukup segitu dulu ya guys, aku pamit dulu, see you on the next video.